Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Corak agama yang dianut adalah Hindu Siwa. Silsilah raja-raja yang memerintah dimulai dari Raja Kunduga, kemudian Aswawarman, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mula Warman. Sistem perekonomiannya berasal dari perdagangan dan pertanian. Kerajaan ini runtuh setelah raja terakhir, Dharma Setia, gugur dalam pertempuran melawan Haji Pangeran Anum Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan sejarahnya yang paling terkenal adalah 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskrit. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu beraliran Wisnu yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa, di sekitar Sungai Citarum, dari abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan Maharesi Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Silsilah raja-raja Tarumanegara dimulai dari Jaya Singawarman, namun raja yang paling terkenal adalah Purnawarman, cucu dari pendiri kerajaan yang membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Sistem perekonomian kerajaan ini berfokus pada pertanian dan perdagangan yang didukung oleh proyek irigasi besar seperti penggalian Sungai Gomati yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan runtuh pada abad ke-7 Masehi setelah kepemimpinan Raja Terusbawa yang lemah. Peninggalan sejarahnya yang masih ada hingga kini berupa 7 prasasti, diantaranya Prasasti Ciareteun, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Teguh yang ditemukan di wilayah Bogor, Jakarta, dan Banten. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holing adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-6 Masehi di pantai utara, Jawa Tengah, diperkirakan di daerah Pekalongan atau Jepara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan hukum. Sistem perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Kerajaan ini runtuh pada tahun 752 Masehi. Salah satu penyebabnya adalah serangan dari kerajaan Sriwijaya. Peninggalan sejarahnya yang masih ada hingga kini berupa prasasti seperti Prasasti Tumas dan Sojokerto serta beberapa candi. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim bercorak Buddha yang didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Srijayanasa dengan pusat pemerintahan yang diperkirakan berada di Palembang, Sumatera. Kerajaan ini memiliki sistem perekonomian yang kuat, terutama di bidang perdagangan maritim, dengan menguasai jalur pelayaran strategis di Selat Malaka dan Selat Sunda. Masa kejayaan Sriwijaya dicapai di bawah kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa pada abad ke-9. Namun, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 akibat serangan dari kerajaan Chola dari India dan melemahnya jalur perdagangan, hingga akhirnya runtuh pada abad ke-14 setelah serangan dari kerajaan Majapahit. Peninggalan sejarahnya yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri sekitar awal abad ke-8 di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Bumi Mataram, sekitar Yogyakarta. Kerajaan ini memiliki 2 corak agama utama, yaitu yang dianut oleh dinasti Sanjaya dan Buddha yang dianut oleh dinasti Sailendra. Meskipun masyarakatnya hidup rukun dan toleran, beberapa raja terkenal dari dinasti ini adalah Raja Sanjaya, Rakal Penangkaran, dan Rakal Pikatan. Sistem perekonomiannya didukung oleh pertanian karena lokasinya di dalam pedalaman yang subur. Kerajaan ini runtuh setelah pusat pemerintahannya dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empedu Sindok. Kemudian karena serangan dari kerajaan Sriwijaya dan letusan gunung berapi, peninggalan dan sejarahnya yang masih ada hingga kini antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan,
Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-12 sekitar tahun 1042 sampai 1222 Masehi di Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan di Daha, sekitar kota Kediri sekarang, di tepi Sungai Berantas. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang dibagi dua oleh Raja Airlangga. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya. Sistem perekonomiannya didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan maritim. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1222 setelah Raja Kartajaya dikalahkan oleh Ken Aro dari Tumapel dalam pertempuran Ganter. Peninggalan sejarahnya mencakup berbagai prasasti seperti prasasti Siraketing, prasasti Kamulan, serta karya sastra seperti kitab Bharatayuda dan kitab Ubadaka. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Aro pada tahun 1222 Masehi di wilayah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Kartanegara yang berambisi menyatukan Nusantara. Sistem perekonomiannya didukung oleh perdagangan, pertanian, dan pelayaran. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri yang menewaskan Raja Kartanegara. Peninggalan sejarah kerajaan ini yang masih ada hingga sekarang antara lain Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Arca Amoghapasa. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Berlokasi di Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Sistem perekonomiannya didukung oleh pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kerajaan ini runtuh akibat perang Paragreg, perang saudara antara Wikramawardhana dan Gre Wirabumi, serta masuknya agama Islam. Peninggalan sejarahnya yang masih ada hingga kini antara lain Candi Penataran, Candi Suku, dan berbagai prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Waringin Pitu. Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng didirikan oleh I Gusti Aglura Panji Sakti pada abad ke-17 di wilayah Bawutara atau Dedukit dengan corak agama Hindu. Sistem perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1849 setelah terjadinya perang Buleleng. Sisi lain, Dinasti Warmadewa adalah dinasti kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali yang berkembang pada abad ke-9 hingga abad ke-11 Masehi. Pendirinya adalah Sri Kesari Warmadewa yang namanya tercatat dalam prasasti Blanjong di Sanur. Salah satu raja terkenal dinasti ini adalah Raja Anak Wungsu yang membangun kompleks pertanian di Gunung Kawi, Tampak, Sirip. Peninggalan dari kedua kerajaan ini masih ada hingga sekarang seperti prasasti Blanjong, kompleks pertanian Gunung Kawi, dan peninggalan lain yang terbesar di wilayah Bali. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, bukan di Bali. Kerajaan ini memiliki corak agama Hindu-Buddha dan pernah menjalin hubungan dengan Kekaisaran Tiongkok pada akhir abad ke-5 Masehi. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang tersisa, diketahui bahwa raja pertamanya bernama Malanowu. Sistem perekonomiannya diperkirakan berpusat pada perdagangan lada hitam yang maju di sekitar Sungai Tulang Bawang. Kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 686 Masehi.
Peninggalan sejarah dari kerajaan ini sulit ditemukan dan belum ada candi atau warisan sejarah Hindu-Buddha yang ditemukan di wilayah tersebut hingga saat ini. Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur merupakan kerajaan bercorak Hindu Vaishnava yang terletak di Pulau Bangka, tepatnya di pesisir barat Pulau Bangka, Desa Penangan, Kecamatan Mendodarat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaannya diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi, dengan bukti prasasti yang berangka tahun 686 Masehi. Kerajaan ini memiliki peran strategis sebagai salah satu pelabuhan penting yang mendukung kerajaan Sriwijaya, mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Sistem perekonomiannya didukung oleh letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Kerajaan ini runtuh karena adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya yang ingin menguasai wilayahnya. Dibuktikan dengan prasasti Kota Kapur yang berisi kutukan bagi siapa saja yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Peninggalan yang ditemukan dari kerajaan ini antara lain prasasti Kota Kapur, arca-arca Dewa Wisnu, dan reruntuhan candi. Tidak ada informasi